Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Terima kasih buat teman-teman tetap mendukung, mensupport, menonton channel kesayangan lu, channel Afif Safi Pakar Bola ya. Gue tahu lu semua yang nonton, orang-orang yang nggak baper, yang subscribe, orang-orang yang nggak dongo, nggak tolol, orang-orang yang seneng sepak bola dan pengen ngebahas cari-cari yang lebih santai. Ini tempatnya, oke? Nah, gue mau ngasih tahu, gue lagi ada proyekan web series, namanya web series Tersanjung. Dulu kan ada film Tersanjung, mungkin lu belum lahir. Sekarang ada web series Tersanjung series. Ada gue, Jessica Mila, Rizky Aditya, Clarin Clay, dan banyak artis-artis senior lainnya di situ. Nanti akan tayang di WTV web series gue. Oke, jangan lupa nanti nonton. Nah, weekend ini bener-bener seru. Ternyata banyak tim-tim gede yang kalah ya secara mengejutkan. Kayak Munchen kalah, Ajax kalah, Barcelona kalah udah biasa sih. Nah, ini Espanyol doang nih klub gede yang menang lawan klub kecil. Espanyol menang lawan Madrid 2-1. Nah, dan sebenarnya pembahasan kali ini gue akan lebih fokus ke pertandingan yang sangat seru, super big match, mega big match antara City lawan Liverpool. Liverpool City karena main di Liverpool, dan ketololan Paris Saint-Germain yang masih berlanjut di Liga Domestik yang kalah 2-0 dari Rennes. Nah, apa aja kesalahan dari Paris Saint-Germain dan kenapa pertandingan antara Liverpool City bisa sekeren ini akan gue bahas. Oke. Langsung aja, kalau lu nonton pertandingan semalam Liverpool lawan City, lu pasti bakal sepakat kalau semalam adalah pertandingan terseru, termenarik, dan paling berkelas di 2021 ya. Permainan adu strategi, perang strategi, skuad yang sangat bagus, kedalaman yang luar biasa. Proses terjadinya gol juga bukan bola yang aneh-aneh, tapi terjadi proses gol bener-bener juga berkelas kan. Dan gue yakin ini terjadi karena salah satu peran juga dari pelatih antara Pep dan Jurgen Klopp ya. Pelatih yang nggak miskin taktik, pelatih yang tahu porsi, pelatih yang responsif terhadap sesuatu yang terjadi di lapangan, sehingga pertandingan berjalan menjadi menarik. Yang paling penting adalah Pep dan Jurgen Klopp ini, gue yakin dia adalah pelatih yang bukan hanya mementingkan kemenangan doang, tapi pelatih yang mempunyai jiwa entertain, yaitu jadi nggak cuma pengen menang, tapi dia juga pengen menyajikan pertandingan yang menarik sehingga ya dikemas secara berkelas dan enak buat tonton, buat penikmat bola. Gue yakin itu ada di Pep sama Jurgen Klopp ya. Oke, kita bahas ke pertandingan, ke Liverpool dulu lah. Yang gue salut dari Jurgen Klopp ini, dia tahu kapan harus nyerang, kapan harus bertahan. Karena gue ngeliat beberapa menit Liverpool nyerang oke, dan ketika City mulai dominasi, ya tahanlah 5 menit, 10 menit. Jadi walaupun agak dalam, gue gak bisa bilang ini parkir bus juga. Jadi bertahan dan tahu porsi. Nah, kenapa ini parkir bus? Bukan parkir bus, tapi ini tetap menyenangkan ya, karena itu adu strategi. Dia tahu kapan harus bertindak. Bukan pelatih yang monoton. Ya mungkin kalau yang megang Mourinho, Liverpool itu bakal parkir bus gila-gilaan. Mungkin kalau City yang megang Ronald Koeman, City nggak bakal bisa golin, nggak ada peluang bagus, cuma oper-operan doang. Karena Ronald Koeman tuh prinsipnya sekarang main bola jangan golin. Ya main bola nggak boleh ada pemain yang jago di lapangan. Harus lemes, harus dongo, harus tolol. Itu prinsip yang dipakai sama Ronald Koeman. Nah, kita ke City. City ini yang paling menarik gue lihat adalah ya lini tengahnya pasti ya, antara Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne. Apalagi Rodri, itu tengah yang bener-bener tiga-tiganya berperan penting. Kadang-kadang jadi false nine si Bernardo Silva, ya Kevin De Bruyne tetap sesuai porsi, ada umpan-umpan enak, bahkan menciptakan gol. Nah, Bernardo Silva ini walaupun dia badannya kecil, tapi lu lihat dia ngacak-ngacak Liverpool dari ujung ke ujung, dia acak-acak. Badannya gede-gede, Van Dijk, Fabinho sampai jatuh. Ya sesekali beberapa kali merepotkan pertahanan Liverpool. Ini kredit yang baik ya, positif buat lini tengah Manchester City. Bahkan Rodri ini dia tuh nggak ada, bukan spesialis intercept, spesialis breaker, tapi beberapa kali juga dia melakukan intercept, memotong bola pertahanan, membantu pertahanan City. Bahkan satu peluang Fabinho yang 100% bisa jadi gol sama Rodri ini bisa ditahan. Ini bener-bener lini tengah yang oke lah, karena lini tengah City nih agak menang nih waktu lawan Liverpool. Karena City mendominasi, skornya juga 2-2. Jadi lini tengah City di atas angin dari lini tengah Liverpool. Tapi
City. Itu City. Dan kerennya Pep Guardiola. Nah, dia tuh bener-bener kayak nggak kehabisan ide. Di saat dia nggak mau memasukin atau membuat line up dengan penyerang murni, Foden ditaruh ke striker. Lu bayangin, Foden ditaruh striker. Pernah juga dilakuin waktu di Barcelona, Fabregas ditaruh ke depan. Ini bukan analisa atau bukan perkiraan yang main-main. Karena apa? Foden bisa menciptakan gol. Mungkin Pep Guardiola tahu ketika ya udah, gue seorang Pep Guardiola, gue pelatih yang entertain, pelatih yang nguasain bola, menciptakan gol, menciptakan peluang. Liverpool pasti ada nahan-nahan dikit. Foden gue taruh ya untuk mengecoh aja, bikin pergerakan tanpa bola, mengecoh, dan hasilnya Foden bisa menciptakan gol. Ini yang luar biasa dari Pep Guardiola. Ya, sementara di lini belakang nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, dan kiper juga sama-sama bagus dua-duanya. Itu Pep Guardiola suka ngasih, ya mungkin kalau lo yang main FPL yang buat naruh pemain City agak ragu, karena Pep Guardiola nih sering banget rotasi kan, di mana-mana rotasi udah. Ya, makanya ini pemainan kelihatan sangat luar biasa. Sekarang Jurgen Klopp. Lu tahu di sebelah fullback kanan gara-gara TAA nggak main, pasang Milner yang kira-kira larinya udah ya bisa dibantai sama Cancelo, bisa dibantai sama wing kiri bisa dibantai, tapi Milner bisa nutup itu dengan usianya yang nggak terlalu muda lagi. Dan ya seperti biasa, Salah dan Mane tetap menjadi ujung tombak yang gokil ya. Firmino kita lihat nggak main. Ada Jota yang mainnya tuh halus, mainnya tuh adem, tiba-tiba syuting. Mainnya tuh nggak kayak pemain yang jago nih Diego Jota, tapi tiba-tiba kontribusinya banyak. Nah, ini pasti udah dilihat juga sama Jurgen Klopp. Yang gue salut itu Jurgen Klopp tahu kapan dia bertahan, kapan dia harus nyerang. Jadi skor 2-2 ini cukup oke lah. Ya cukup puas. Gua sebagai penonton bola, penikmat bola puas. Para pemain Liverpool dan pemain City juga puas dengan pertandingan tersebut. Semua media puas, semua pandit-pandit puas. Makanya luar biasa respect buat City dan Liverpool. Mungkin kedepannya City Liverpool ini bisa bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris kali ya. Karena golnya kan gitu, proses golnya bagus, bukan gol yang berebet, bukan gol yang cuma penalti doang, gol yang udah 90 menit belum bisa ada gol, ditambahin sama wasit waktunya biar banyak, biar bisa nyiptain gol, nyari-nyari penalti ternyata nggak gol. Nah, bukan tipe tim yang kayak gitu. Nah, sekarang kita membahas kegoblokan Paris Saint-Germain yang kalah. Seperti yang gue bilang, Paris Saint-Germain ini bukan tim yang aneh gara-gara kebanyakan pemain bintang. Tapi Paris Saint-Germain aneh gara-gara kebanyakan pemain yang egois. Ya, pemain yang egois. Ada perubahan dikit karena Di Maria masuk dari awal bareng Verratti. Nah, tapi masalahnya adalah yang show off di Paris Saint-Germain bukan cuma Neymar, Mbappe doang. Sampai back-backnya ikut show off. Gue gak ngerti apa yang ada di pikiran back-back Paris Saint-Germain. Kayak, ini ada Messi, gue harus ngalahin Messi. Ada Neymar, ada Mbappe, gue harus gocek-gocek lebih jago dari dia. Lu mau jadi apa sih? Marquinhos yang badannya terlalu kecil buat jadi kapten. Kalau tabrakan suka jatuh, ngapain terlalu banyak gocek di belakang? Fullback kiri yang namanya Mendes, kalau lu nonton, ampun, lu mau jadi apa? Mau jadi apa back kiri? Mau jadi apa? Neymar di depan lu tinggal klop sama Neymar ya. Syukur-syukur kalau Neymar nggak egois, nggak goblok terlalu banyak gocek. Udah main santai aja, main simple. Paris Saint-Germain itu yang bikin susah ya dirinya dia sendiri. Yang bikin dia nggak menang sama musuh bukan musuhnya jago, tapi musuhnya. Tapi Paris Saint-Germain-nya yang bikin susah dan bikin kalah sama diri sendiri. Kan ada yang bilang, sebelum kita ngalahin musuh, kita harus kalahin diri kita sendiri dulu. Kita harus menang sama diri kita sendiri. Dia mah kalah sama musuh juga, kalah sama diri sendiri juga. Emang tim dongo sekarang. Ya kalau kita lihat Messi cuma lari-larian doang, ya Messi kan bukan yang robot banget gitu kan. Pasti kayak ada penurunan stamina lah ya. Bukan yang adiktif nge-gym Messi. Tapi tetap masih bisa beroperasi Messi kalau misalkan dia dikasih porsi yang pas. Ya, dikasih porsi yang pas, ya lu oper aja bola ke Messi. Nanti kan
Bola kalau udah di kaki Messi bisa kok tiba-tiba jadi peluang yang bagus gara-gara asis Messi. Bola kalau udah dikasih Messi bisa kok dia tektokan sama pemain yang ada di dekat, di sekitarnya, tiba-tiba Messi ada shoot on target, ada gol tiba-tiba tercipta. Ini nggak ada. Messi beberapa kali peluang tiba-tiba dapat bola ngasih Mbappe, bolanya ke langit. Peluang tiba-tiba kasih ke Neymar, bolanya ke langit. Lu jangan ngeraguin Messi. Jangan ngeraguin Messi. Lu nggak usah perlu jadi Messi sentral ya, Messi sentral kayak Messi di Barca. Enggak. Kasih Messi jadi creator bisa. Messi menciptakan gol bisa. Lu tinggal pilih aja. Masalahnya Paris Saint-Germain semua pemain gak ngasih porsi itu ke Messi, gak cuma ke Messi deh, ke Mbappe, ke Neymar gak. Mungkin spesialis Mbappe dan Neymar gocek-gocek dan menciptakan gol. Gak ada yang orang bisa bikin assist ke Mbappe terus ciptain gol. Paling Messi tadi 2 kali 3 kali gue lihat tapi gak gol. Kalau Messi bisa nge-create, Messi bisa cetak gol. Cuma yang ngasih bola ke Messi buat nge-create nggak ada. Apalagi ngasih bola Messi buat nyiptain gol nggak ada. Ngapain lu di lapangan pada semua? Salah satu keputusan yang paling gue setuju dari Pochettino, narik Neymar. Ini orang gila sih Neymar. Bener-bener kayak nggak ada visi misi. Main bola kayak nggak ngelihat gawang dan kayak nggak tahu harus ngapain. Taunya adalah ketika ada orang di dekatnya digocek. Ada orang di dekatnya digocek ya. Mungkin Messi sama Mbappe di dekat dia digocek juga tuh sama Neymar tuh. Iya. Orang tuanya juga lagi digocek sama Neymar tuh. Makanya salah satu keputusan yang gue setuju dari Poche adalah narik Neymar, masukin Icardi. Cuma udah telat. Kalau mau masukin bahkan nggak perlu dimainin tuh dari awal. Biar gila sih. Maksud gue belum golin kan ya Neymar ya. Mbappe, Neymar udah golin. Tapi egoisnya nggak masuk akal sih. Egoisnya mungkin dia udah tahu Messi udah agak nua, mungkin Messi udah dapat semuanya, jadi Messi bakal ngalah gitu, ada di pikiran Neymar. Nggak, jauh dari Paris. Kalau masih kayak begitu, egoisnya parah, pegang omongan gue, dia juara liga domestik aja, Ligue 1 aja susah, nggak kompak kayak gitu pemainnya. Pada mau show off, nggak usah jadi football club, lu jadi ini aja. Biar orang-orang datang tiket nonton Paris Saint-Germain itu bukan mau menyaksikan pertandingan bola yang pada akhirnya skor menentukan kemenangan. Jadi sirkus. PSG, Paris, sirkus, Jerman. Tuh. Udah ya. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola berikutnya. Mengomentari sepak bola dengan kesotawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.